Keadilan untuk rakyat kecil. Keadilan yang seperti apa yang Mbak minta sama Pak Deddy Mulyadi? Hah? Kalau setahu gue sih ya, gue tuh nyari-nyari info kesana kesini, beberapa sumber dan lain-lain. Gue kagak diem kalau gue mau bikin PT tuh. Nih, keadilan yang Mbak bahas terkait korban pembongkaran bangunan liar. Itu sudah diberikan solusi Mbak, berupa diberikan tempat tinggal kontrakan selama 1 tahun, sambil nanti Pak Deddy Mulyadi itu mencari jalan keluar nih buat kedepannya, buat jangka panjang selama 1 tahun ini tuh sambil berjalan begitu. Nah itu kan sudah berjalan tuh solusi-solusi itu tuh dari yang pertama awal-awal Pak Deddy Mulyadi ngejabat jadi gubernur, sama awal-awal Bupati Bekasi ngejabat juga tuh. Yang lagi pembongkaran bangunan liar pertama itu di daerah Gabus, Kali Gabus, Kali Bekasi itu. Dan di situ udah jelas, udah banyak loh di video-video konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi. Kalau lu mau nyari informasi mah nih sebelum naikin PT, ada semua di situ terjawab. Yaitu diberikan berupa kerohiman, bantuan tempat tinggal, uang untuk membayar kontrakan selama 1 tahun, sambil nanti nunggu ke depannya untuk mereka ini seperti apa nih. Karena apa nih, kebanyakan yang nempatin tanah negara, yang mendirikan bangunan-bangunan liar itu di bantaran kali, kebanyakan orang-orang pendatang. Nah salah satunya kayak semacam si Aura yang lu bela-belain tuh, lu kan ngebela banget si Aura kan. Nah dia juga pendatang. Dan dia juga udah diberikan solusi, diberikan bantuan. Cuman di sini kenapa si Aura itu dibully atau dihujat, yaitu bukan karena masalah Pak Deddy Mulyadi, tapi ya karena kelakuan dia yang angkuh. Udah gitu ya, udah kelar tuh kalau si Aura. Nah, gue yang lucu juga tuh, ada yang komen di postingan lu ini tuh, salah satu korban pembongkaran bangunan liar. Dia kan komen, katanya gue salah satu korban pembongkaran bangunan liar. Tapi ya mau gimana lagi, gue cuma tinggal terima aja. Toh memang ini salah, karena gue udah nempatin tanah negara. Dan apa Mbak ngebalesnya? Di situ bukannya Mbak ngerasain, oh ternyata begitu atau gimana gitu kan. Atau enggak mungkin ya yang sepantasnya Mbak pertanyakan, terus solusinya apa Mas yang Mas dapat? Gitu kan, Mbak pengen tahu keadilan tuh yang seperti apa kan. Mbak tuh lagi mencari berkata keadilan untuk rakyat. Harusnya Mbak tanya tuh ke salah satu yang korban pembongkaran liar yang komen di status Mbak tuh di PT Mbak. Malah bukan Mbak malah nanya begini, sudah dibungkam uang berapa? Lah kan kocak Mbaknya kayak begitu. Sekarang gue tanya deh Mbak Pak Deddy Mulyadi itu punya salah apa sama Mbak juga nih? Ngebikin Mbak tidak mendapatkan keadilan dalam segi apa tuh dari Pak Deddy Mulyadi sampai segitunya kayaknya Mbak tuh membenci Pak Deddy Mulyadi. Dan satu lagi Mbak ya, ini tuh pembongkaran bangunan liar itu bukan programnya program provinsi, program Pak Deddy Mulyadi, bukan. Tapi programnya program kerja pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu program Bupati. Pak Bupati itu Pak Ade Kunang, yang bupati gue, bupati ganteng, masih muda lagi, programnya dia. Tapi yang mengganti rugi malah Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kenapa dia mau mengganti rugi? Karena dia memiliki rasa kemanusiaan. Gitu. Kalau mau dilihat dari segi hukumnya mah, sebenarnya mah itu para bangunan-bangunan liar itu tuh nggak berhak mendapatkan ganti rugi, karena ya itu memang tanah negara begitu. Cuman karena ada rasa kemanusiaan, akhirnya Pak Deddy Mulyadi memberikan bantuan ganti rugi itu ke mereka-mereka berupa uang untuk mengontrak rumah selama 1 tahun. Dan Pak Deddy juga nggak tinggal diam, dia juga sambil berjalan nih, sambil mencari solusi untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya. Jadi selama 1 tahun ini tuh udah tuh solusinya udah ada, diberikan tempat tinggal. Nah buat kedepannya ini Pak Deddy tuh lagi merancang solusi untuk mereka gitu, yang untuk jangka panjangnya. Jadi apa-apa juga bertahap. Nah yang dimaksud keadilan rakyat kecil yang seperti apa yang Mbak maksud itu tuh Mbak Kartika? Setahu gua nih sebagai warga Bekasi nih, gua mah setuju-setuju aja tuh pembongkaran dibongkar. Kenapa? Karena gua adalah salah satu dampak dari banyaknya bangunan-bangunan liar yang di bantaran kali. Gua menjadi korban banjir nih. Kalau gua banjir tuh seleher. Lu kalau kagak percaya lihat aja video-video gua, di video-video lama gua tuh ada posisi rumah gua lagi kerendam banjir, barang-barang gua sampai pada tegulang-teguling itu di atas air, pada kerendam, pada rusak lemari, baju, kasur. Dan beres-beresnya juga kalau banjir tuh capek Mbak, nggak cukup sehari 2 hari, seminggu belum ngejemur-jemur baju, jemur-jemur kasur,
tidur kita di lantai karena kasur masih pada basah. Tuh, korban banjir kalau pengen tahu. Belum yang jadi korban meninggoy. Kalau tibang hanya mencari keburukan Kang Deddy Mulyadi mah gampang, tibang ngoceh keadilan, tapi belum ngerasain jadi korban banjir. Gitu. Gue mah yakin korban-korban bangunan liar juga mereka mah yang asli korban pembangunan liarnya mah nggak bakalan teriak-teriak sedramatis yang Mbak posting tuh videonya, enggak, karena mereka juga udah mendapatkan solusi daripada Deddy Mulyadi. Mereka aja anteng-anteng, apa lu yang jadi heboh-heboh minta keadilan dipertanyakan, dramatisnya minta ampun. Udahlah ya, gue mah cuma ngasih tau lu gitu aja. Syukur-syukur kalau lu bisa paham, kalau kagak berarti lu 11-12 sama si Aura tuh ngeyel. Buktinya ada yang komen korban bongkaran liar aja, lu komen malah dibungkam berapa kata lu, bukan nanya udah dapat solusi belum gitu. Kalau orang bijak mah lain kali sebelum naikin PT itu cari informasi yang bener Mbak, cari-cari dari yang lama-lama beberapa sumber gitu, jangan cuma satu sumber doang. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.